Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kedatangan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sewaktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air, kemudian air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua sebagaimana perikop pada hari ini, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yohanes sang pelihat kembali menuliskan kepada kita bagaimana Allah boleh mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus,
datang kembali ke dunia sebagai Sang Juru Selamat, Penghakim dunia. Kita tahu kedatangan Yesus Kristus yang pertama adalah Sang Juru Selamat yang menebus dosa umat manusia, yang membawa pendamaian sehingga sampai hari ini kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Namun kedatangan yang kedua, dia sebagai hakim. Dia menjadi hakim atas dunia ini yang akan menegakkan keadilan, kebenaran lewat penghakiman yang akan ia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan, bagaimana Yohanes sang pelihat menuliskan kembali di ayat ke-7 dikatakan bahwa sesungguhnya Yesus akan datang segera, dan berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan yang boleh dituliskan oleh Yohanes. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan oleh Yohanes bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Ayat ke-12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita mau melakukan kehendak Allah, maka Allah Sang Juru Selamat itu Yesus Kristus akan membawa upah itu ke dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini tanda daripada akhir zaman, di mana Yesus Kristus akan menghakimi dunia. Ketika waktunya tiba, maka waktu pertobatan telah selesai. Maka setiap orang yang melakukan kejahatan akan hidup dalam kejahatannya. Namun setiap orang yang hidup dalam kekudusan akan menguduskan dirinya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, jangan pernah bermain-main untuk boleh hidup percaya di hadapan Tuhan. Karena kepercayaan kita itu akan membawa kita hidup di dalam kekudusan, akan membawa kita boleh menerima upah yang akan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang ke-14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Siapakah yang boleh memasuki? Siapakah yang dapat menerima upah? Yaitu adalah orang-orang yang telah tetap menjaga kekudusannya, sebagaimana ayat ke-14 berkata bahwa tiada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ketika hidupnya belum berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita basuh kehidupan kita. Kita tanggalkan semua perbuatan dunia dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka tiba waktunya Allah akan boleh menampakkan dan memberikan upah atas setiap tindakan kita sesuai dengan perbuatan yang boleh kita lakukan. Sehingga dikatakan dalam penutup ayat 18 sampai 21, bagaimana Yohanes bersaksi atas setiap apa yang ia dengar, bahwa jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lakukan kehendak Allah, bukan menambah-nambahkannya, namun melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau kita berkata dan menambahkan itu, maka penghukuman itu akan menghampiri kehidupan kita. Di ayat yang ke-20 dan 21, firman Tuhan berkata, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ini adalah penutup dalam kitab Wahyu yang menegaskan bahwa Yesus Kristus akan datang
Lewat kasih karunia-Nya kita akan memperoleh keselamatan. Lewat kasih karunia-Nya kita akan memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, jangan pernah bermain-main dalam hidup kita. Akan tiba waktunya Yesus akan datang kali yang kedua, membawa penghakiman dan membawa upah atas setiap tindakan kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Maka Allah akan berkenan atas hidup kita, dan hidup kita boleh menerima upah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan, urapi kami, mampukan kami, agar hidup kami boleh hidup sepadan dengan kehendak Tuhan Allah. Ketika Allah datang, Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa upah, dan kami boleh menerima upah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dan kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga dan bersorak-sorai, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.